البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Yang mana terakhir kita ambil adalah tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 231. Sekarang kita akan masuki ayat yang berikutnya, yaitu 232 dari surat Al-Baqarah, yaitu mengenai masih sambungan daripada permasalahan perceraian. Apabila seseorang menceraikan istrinya kemudian sudah habis masa iddahnya, nah barakallahu fikum, maksudnya perceraiannya pertama dan yang kedua, atau yang dikenal dengan talak raj'i, nah barakallahu fikum, maka kalau seandainya mau kembali balik lagi dengan istri tersebut tidak masalah dengan mahar yang baru dan nikah yang baru. Nah barakallahu fikum. Kemudian apabila si suami tersebut mau kembali pada istrinya, maka jangan sampai keluarga istri tersebut menghalang-halangi agar tidak kembali dan semisalnya, karena masih bisa balik, karena talaknya masih talak raj'i. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat qala Allah Ta'ala berfirman, wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Dzalika yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalikum azka lakum wa athhar. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, apabila kalian telah menceraikan istri-istri kalian, yaitu maksudnya perceraian yang pertama dan yang kedua, kemudian sudah sampai atau sudah melalui atau sampai daripada iddahnya, telah habis iddahnya, maka jangan sampai kalian itu membuat sempit. Maksudnya kalian ini adalah para wali wanita tersebut jangan sampai membuat sempit. Nah, dalam artian itu menghalang-halangi suami itu kembali. Paham itu maksudnya ya? Jangan sampai wali si wanita tersebut membuat susah atau mempersulit untuk suami kembali pada istrinya tadi. Nah, itu maksudnya. Jadi fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwajahun. Maka jangan sampai para wali tersebut mempersulit atau mempersempit, nah, bagi para wanita tadi yang sudah diceraikan untuk kembali kepada suami-suami mereka. Jangan dipersulit. Idza taradaw bainahum bil ma'ruf, apabila na'am barakallahu fikum mereka ingin kembali, nah, dan saling meridhai secara syariat dan secara urf, secara adat istiadat atau secara kebiasaan. Namun dengan akad yang baru, mahar yang baru, karena mau baliknya setelah iddahnya selesai. Ngam setelah masa iddah selesai. Na'am barakallahu fikum. Dzalika yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Yang demikian itu adalah yang dinasihatkan bagi siapa yang di antara kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dzalikum azka lakum wa athhar. Yang demikian itu lebih suci untuk kalian dan lebih bersih. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala itu zat yang lebih tahu, sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan hamba-hambanya dalam keadaan hamba tidak mengetahui keadaan dirinya sendiri. Qala al-fasirun nasabahumullah, tafsirannya perhatikan. Wa idza talaqtum nisaakum duna thalathi wa intahat iddatuhunna. Apabila kalian telah menceraikan istri-istri kalian duna thalath, maksudnya masih
di bawah 3, tolak pertama, tolak kedua, wantahat iddatuhunna dan masa iddahnya telah habis, min ghairi muraja'atin lahunna. Nah, ketika masa-masa tersebut sebelum habis tersebut tidak ada suami itu kembali kepada mereka, fala tudayyiqu ayyuhal awliya, maka jangan sampai kalian mempersempit atau mempersulit wahai para wali, maksudnya wali wanita tersebut. Karena wanita nikahkan sendiri enggak boleh ya. Hukum asalnya wanita itu syaratnya lebih ketat daripada laki-laki. Kalau wanita harus ada walinya. La nikaha illa bil wali. Nah, tidak ada nikah atau pernikahan yang sah kecuali Kecuali dengan walinya. Jadi wanita harus ada walinya. Mau janda mau gadis harus ada walinya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kecuali kalau enggak ada wali sama sekali barulah menggunakan wali hakim. Kalau sekarang ya setingkat pihak KUA. Nah, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Fala tudayyiqu ayyuhal awliya, jangan kalian mempersempit atau mempersulit wahai para wali, 'alal mutallaqati biman'ihinna minal 'audah ila azwajihinna bi'aqdin jadid idza aradna dzalik. Jangan kalian mempersempit, mempersulit wahai para wali terhadap para wanita yang sudah diceraikan tadi dengan kalian menghalang-halangi mereka untuk kembali kepada suami-suami mereka dengan akad yang baru, mahar yang baru jika mereka menginginkannya. Nah, jangan dipersulit. Kalau mau balik, ya balik saja. Karena itu masih haknya dan masih statusnya bisa balik. 6. Wa hadatsat taradi syar'an wa 'urfan. Kemudian telah terjadi keridhaan, saling meridhai secara syariat dan secara 'urf. 'Urf itu kebiasaan atau adat. Dzalika yu'adu bihi man kana minkum shadiqul iman billahi wal yawmil akhir. Yang demikian itu adalah sebagai atau yang dinasihatkan terhadap orang yang di antara kalian dia jujur imannya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan jujur imannya terhadap hari akhirat. In taraka al-'adl wa tamkin al-azwaj min nikahin wa tamkin al-azwaj. Inna tarkal 'adl, inna ya bukan in dia. Inna tarkal 'adl wa tamkinal azwaj min nikahi zawjatihim aktsar nama'an wa taharatan li a'radikum. Dikarenakan sesungguhnya meninggalkan adl itu maksudnya menyia-nyiakan, dibiarkan gitu. Nah, barakallahu fikum, dalam artian tidak diurusin dan semisalnya, meninggalkan hal tersebut dan memungkinkan untuk apa? Untuk suami istri tadi nikah kembali. Menikahkan dalam artian suami-suami tadi memungkinkan untuk menikahi istri-istri mereka lagi, itu justru lebih banyak pertumbuhannya dan juga kesuciannya terhadap kehormatan kalian kalau mau balik lagi. Wa a'zam manfaatan wa thawaban lakum, dan juga merupakan manfaat yang lebih besar dan juga lebih besar manfaatnya serta pahalanya untuk kalian kalau mau kembali dengan cara yang baik tadi itu. Wallahu ya'lamu ma fihi salahukum wa antum la ta'lamuna dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengetahui terhadap apa yang ada di dalamnya berupa barakallahu fikum kebaikan untuk kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui hal tersebut. Jadi kebaikan yang kalau seandainya terjadi dan kembali kepada atau suami tadi kembali kepada istrinya, itu kebaikan tersebut Allah Ta'ala mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui di balik itu semuanya. Ini semuanya masih sambungan daripada ayat perceraian yang tentunya perlu diperhatikan dan sudah kita jelaskan. Barakallahu fikum hafizakumullah. Tidak perlu lagi pengulangan. Berikutnya kita tutup dengan ayat mengenai menyusui, dalam artian barakallahu fikum, para wanita yang menyusui anaknya itu secara sempurna, menyusui anaknya adalah 2 tahun secara sempurna. 2 tahun sempurna itu dikatakan barakallahu fikum haulaini kamilain. Paham ya? 2 tahun sempurna. Itu kalau seandainya mau menyempurnakan susuan tadi itu. Tapi kalau seandainya sebelum itu sudah disapih misalkan dalam keadaan tidak membahayakan si anak, ya enggak masalah. Enggak masalah. Cuman kalau menyempurnakan 2 tahun tadi itu. Kita lihat sini. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain."
Dan bagi para wanita, maksudnya para ibu ya, sudah melahirkan anaknya, maka mereka hendaknya apa? Menyusui anak-anak mereka 2 tahun secara sempurna. Ya, Pak. Liman arada an yutimar radha'ah, bagi siapa saja yang ingin menyempurnakan susuan tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan wajib atas bapak-bapak mereka untuk menjamin terhadap apa? Terhadap istri-istri tadi yang sudah diceraikan. Yang sudah diceraikan tadi, walaupun sudah diceraikan tapi dalam keadaan dia melahirkan, anaknya masih kecil, paham ya? Itu masih punya kewajiban untuk apa? Memberikan jaminan dan juga memberikan apa? Makanan untuk mereka dan pakaian untuk mereka sesuai dengan apa sisi yang disyariatkan. Bukan nanti biarkan itu, enggak. Itu hukum asalnya. Nah, barakallahu fikum. Walaupun sudah cerai ya, sudah cerai kemudian sudah melahirkan, nah barakallahu fikum, anak itu tetap masih anak suami tadi gitu loh istilahnya itu. Paham ya? Nah, anak istilahnya mantan suami tadi. Nah, mantan suami tersebut masih apa? Masih dibebani agar tetap memberikan apa? Makanan untuk mereka dan juga pakaian untuk mereka. Nah, sesuai dengan sisi yang apa? Sisi yang baik dan bagus sesuai dengan syariat dan juga urf, yaitu kebiasaan atau adat. Nah, dari sini la tukallafu nafsun illa wus'aha. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala atau sebuah jiwa itu tidaklah dibebankan kecuali yang dia upayakan saja, semampunya istilahnya. Naam, barakallahu fikum. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Artinya jangan sampai barakallahu fikum kedua orang tua tersebut menjadikan apa? Anak tersebut adalah wasilah perantara untuk dibikin bahaya atau membahayakan antara keduanya. Jangan sampai seperti itu. Jadi jangan diterlantarkan, intinya jangan diterlantarkan. Wa 'alal warisi mislu dzalik, dan hendaknya barakallahu fikum ketika dan hendaknya bagi ahlu waris ketika orang tuanya meninggal, maka dia wajib juga apa? Barakallahu fikum merawat anak tersebut sebagaimana orang tua tadi merawat anaknya sebelum meninggal. Maksudnya merawat anaknya tersebut barakallahu fikum sebagaimana apa? Orang tua tadi sebelum meninggal dulu juga merawatnya. Nah, kita lihat sini. Maksudnya merawat bagaimana? Ya memberikan nafkah, memberikan pakaian misalnya. Intinya jangan sampai anak tersebut disia-siakan. Dalam artian pihak keluarga intinya, Pak, pihak kekeluargaan. Kita lihat sini. Na'am fa'in arada fisalan an taradim minhuma wa tashawurin fala junaha 'alaihima. Namun jika ingin menyapih anak tadi itu sebelum habis 2 tahun, dalam keadaan kedua-duanya ridho dan sudah dimusyawarahkan masalah tersebut, maka tidak masalah, enggak berdosa. Nah, intinya liyasila ila ma fihi maslahal maulud. Intinya apa? Barakallahu fikum, kedua-duanya itu bisa menyampaikan kepentingan atau sesuatu yang dibutuhkan pada anak tadi itu. Nah, kalau misalkan disampai sebelum 2 tahun pun enggak masalah, cuma kalau menyempurnakan 2 tahun. Nah, 2 tahun ya. Karena terkadang ada yang istilahnya seorang wanita itu hamil sebelum anaknya usia, dalam artian sebelum menyusuinya sampai 2 tahun, ada kan seperti itu. Nah, barakallahu, sehingga terkadang harus sampai gitu loh ya. Harus sampai kemudian tidak lagi minum air susu tersebut. Cuman kalau misalkan dia sengaja mau istilahnya apa? Menjaga jarak, bukan membatasi keturunannya. Yang dilarang itu membatasi keturunan tanpa sebab. Tapi kalau menjaga jarak enggak masalah. Jarak keturunan maksudnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dijangka dengan 2 tahun misalkan, sempurna dulu, setelah itu nanti baru misalkan barakallahu fikum Allah Ta'ala takdirkan hamil, enggak masalah. Tapi kalau ternyata Allah Ta'ala takdirkan sebelum 2 tahun menyusui kalau sudah hamil, otomatis kalau hamilnya sudah hamil tua itu, walaupun istilahnya barakallahu fikum anak tadi menyusu enggak keluar lagi sudah. Paham ya? Dan perlu disapih agar tidak nanti membahayakan bagi si wanita tadi. Seperti itu. Jadi larangannya itu bukan larangan menjaga jarak keturunan, tapi larangannya adalah apa? Membatasi keturunan tanpa sebab. Paham ya? Tanpa sebab. Jadi kalau misalkan ada orang-orang katakan cukup 2 Pak katanya, kita katakan enggak cukup. Paham ya? Iya kan? Kata mereka cukup 2 kan? Cukup 2 katanya, keluarga berencana. Rencana baik atau buruk? Allah musta'an. Kalau teman gitu aja
Allah musta'an. Yang jelas semakin banyak anak semakin banyak rezekinya. Itu percaya saja. Semakin banyak anaknya semakin banyak rezekinya. Karena dia mau tidak mau harus mencari apa? Rezeki yang untuk memberi makan anak banyak tadi itu. Paham ya? Dan kita saksikan barakallahu fikum hafizakumullah seperti itu keadaannya. Allah Ta'ala telah menjamin mengatakan nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kami yang akan memberikan rezeki kalian dan mereka, bukan kalian. Kalian tuh enggak usah bingung gitu istilahnya gitu. Nah, karena waktu itu kisahnya sebagian mereka ada yang bunuh anak-anak mereka karena takut miskin, takut tidak bisa makan dan semisalnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlakin." Dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin atau takut kalau seandainya mereka makan bersama kalian. Oh ya. Nah, jangan takut. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dalam ayat yang lain Allah Taala menyatakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang akan memberikan rezeki kalian dan mereka. Jadi santai saja, rezeki sudah diatur semuanya. Nah, barakallahu fikum. Semenjak apa? Semenjak masih di dalam kandungan. Ketika sudah berumur berapa itu? Bikatsbi rizqihi wa ajalihi. 4 bulan ya? 4 bulan? 40 hari? Berarti berapa? 4 bulan. Paham ya? 40 pertama dalam keadaan apa? Segumpal air mani, ya enggak? 40 berikutnya berubah apa? Segumpal daging, ya enggak? 40 berikutnya 40 berikutnya segumpal darahan itu. 40 berikutnya sudah berupa daging. Dalam artian apa? Setelah itulah barulah ditulis ajalnya, rezekinya, kemudian nanti dia termasuk orang sengsara atau bahagia, tercatat semuanya sebelum dilahirkan. Jadi tidak perlu khawatir barakallahu fikum. Cuman seorang hamba mencari sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki tersebut. Nah, karena yang namanya tawakal itu bukan maknanya bertangguh tangan, namun tetap menjalankan sebab-sebab yang diperbolehkan ataupun sebab-sebab yang syar'i. Nah, kita lihat di sini barakallahu fikum kembali pada pembahasan kita. Jadi kalau seandainya mau disapih sebelum 2 tahun sempurna enggak masalah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum karena faktor-faktor yang sudah kami sebutkan tadi mungkin barakallahu fikum ketika belum sempat menyusui 2 tahun sudah hamil duluan ya enggak? Sehingga harus menahan, enggak boleh menyusui, menyapih dan semisalnya, itu enggak masalah. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau menyempurnakan 2 tahun, menyusuinya selama 2 tahun, menyempurnakan, menjaga jarak keturunan enggak masalah. Karena Rasulullah mengatakan apa? Tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah para wanita yang penyayang dan banyak anaknya. Yang banyak anaknya. Nah, karena sesungguhnya apa? Aku bangga dengan umat yang banyak nanti di hari kiamat. Oleh karena itu sebagian para ulama membolehkan kalau misalkan suami istri kok satunya tidak bisa memberikan keturunan, barakallahu fikum dalam artian tidak mewujudkan apa yang barakallahu fikum diinginkan, misalkan punya keturunan misalnya boleh minta cerai atau boleh menceraikannya. Maksudnya itu ya. Nah, kecuali kalau kedua-duanya terima apa adanya itu berarti kan ridho. Maksudnya ya, terima apa adanya ya itu aja. Terima apa adanya, sabar seadanya, disyukuri. Nah, itu enggak masalah. Tapi kalau misalkan dia tetap enggak tenang dengan keberadaan tersebut dan ingin mencari yang mungkin yang lebih subur dalam artian dan bisa memberikan keturunan dengan seizin Allah Taala enggak masalah. Maksudnya itu ya. Nah, barakallahu fikum karena tujuannya tadi itu tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang penyayang dan banyak anaknya karena sesungguhnya aku bangga dengan umat yang banyak nanti di hari kiamat. Nah, barakallahu fikum sehingga membatasi keturunan itu dilarang keras kecuali kalau ada faktor yang memang mengharuskan harus dibatasi seperti misalkan rahimnya ada gangguan atau istilahnya barakallahu fikum istilahnya ada penyakit yang sangat berbahaya bagi ibu tersebut, paham ya? Kamu enggak mungkin kan lagi kalau seandainya hamil lagi dan misalnya secara medis kedokteran dan juga tajrubah, maka boleh dibatasin. Paham ya? Karena sudah enggak bisa lagi istilahnya itu, paham ya? Tapi kalau cuma barakallahu fikum menjaga jarak keturunan enggak masalah. Paham ya? Mungkin dibikin ya semua dengan takdir Allah ya. 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali, tapi dia tidak membatasi keturunan, hanya menjaga jarak saja, enggak masalah. Paham ya? Karena semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang mengatakan cukup 2, kita katakan enggak cukup. Hanya Allah musta'an. Masih kurang istilahnya. Insyaallah ya, Pak ya. Insyaallah ya, tambah lagi ya. Ya, na'am. Barakallahu fiik. Berikutnya Allah musta'an. Kita lihat sini. Wa in ittafaqal walidan ala irda'il maulud min murdi'atin ukhra ghairi walidatihi fala haraja 'alaihima laywa. Dan apabila kedua orang tuanya sepakat untuk menyusukan anak tadi kepada orang lain, paham ya?
Nah, dalam artian tuh yang nyusui itu bukan dia, bukan ibunya tadi, tapi disusukan orang lain. Nah, bukan ibunya, fala haraja alaihima, enggak ada dosa untuk keduanya juga. Paham ya? Maksudnya, nah barakallahu fikum menyusukan ke orang lain lah. Nah, ya tentunya karena nanti kedua orang tuanya ngasih santunan kepada orang yang nyusui tadi. Ya, karena butuh mungkin ya intinya vitamin atau istilah gizi dan semisalnya. Apa maksudnya ya? Nah, namanya istilahnya kan istilahnya apa istilahnya ya? Istilahnya itu apa istilahnya ini? Ya, Pak? Umpan? Upah ya, nah upah ya. Dan berikan upah kepada yang menyusui tadi, nggak masalah. Rasulullah SAW dahulu juga seperti itu keadaannya. Nah beliau ketika dilahirkan oleh ibu, nah barakallahu fikum ibu beliau alaihissalam yaitu Rasulullah SAW, kemudian suatu ketika juga disusui oleh nah barakallahu salah seorang wanita dari nah Bani Sa'diyah, Bani Sa'ad, yaitu Halimah Sa'diyah kan itu. Nah kemudian juga berikutnya lagi dengan siapa? Ummu Aiman itu. Nah barakallahu fikum diasuh oleh Ummu Aiman dan berikutnya. Yang jelas apa? Yang jelas tidak masalah, boleh. Nah, nanti menjadinya apa? Statusnya anak sepersusuan. Kalau nyusunya berapa kali? Sampai kenyang. Paham ya? 5 kali sampai kenyang. Na'am barakallahu fikum. Kalau dulu sebelum dihapus harus 10 kali. Sebelum dihapus dulu. Karena dulu ada ayat di dalam Al-Qur'an ini ya. Sebelum dihapus dulu ayatnya menyatakan 10 kali sepersusuan baru dikatakan apa? 10 kali nyusu sampai kenyang baru dikatakan anak sepersusuan. Akhirnya dihapus lafadznya dan maknanya dalam Al-Qur'an. Dihapus dengan apa? 5 kali nyusu sampai kenyang sudah dikatakan anak sepersusuan. Dan itu datang dalam As-Sunnah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Idza sallama al-walid lil haqqaha wa sallama lil murdi'ah ajraha bima yata'arafuhu an-nas. Apabila orang tua menyerahkan anaknya kepada ibunya, paham ya? Maksudnya kepada ibunya, atau dia menyerahkan kepada orang yang mau menyusuinya. Nah, menyerahkan apa? Upah tadi itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadar yang menjadi adat atau kebiasaan manusia. Maksudnya berapa upahnya gitu istilahnya ya. Sesuai kembali ke urf. Wa khafullaha fi jami'i ahwalikum. Dan takutlah kalian semuanya kepada Allah Ta'ala pada seluruh keadaan-keadaan kalian. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha bima ta'maluna basir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang sangat detail terhadap apa yang kalian lakukan. Perkara yang sangat detail, perkara yang sangat lembut sekali. Wa sayujazikum 'ala dzalik, dan kalian semuanya akan dibalasi atas perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, barakallahu fiikum. Khulasahnya ayat yang ke-233 ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya untuk masalah sepersusuan atau masalah menyusui itu pada asalnya kalau mau menyusui secara sempurna 2 tahun. Paham ya, 2 tahun. Namun kalau seandainya disamping sebelum 2 tahun dan tidak membahayakan anaknya dalam keadaan istilahnya barakallahu fikum tetap dijaga dan semisalnya, tidak masalah. Karena mungkin ada faktor yang lain yang sudah kami sebutkan tadi. Nah, kemudian kalau misalkan kedua orang tuanya ya mungkin ada sesuatu yang istilahnya barakallahu fikum membikin atau faktor yang mengharuskan keduanya memberikan anaknya kepada orang lain untuk disusui, menitipkan untuk disusui ke orang lain, itu enggak masalah juga. Boleh. Nah, barakallahu fikum, itu khulasahnya. Adapun berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang mengenai para wanita atau para istri yang ditinggal mati oleh suaminya, maka tetap juga mengalami masa iddah, yaitu berapa hari, Akh Abdullah? Bagi para wanita, para istri yang tinggal mati suaminya, menunggu masa iddah enggak kira-kira? Berapa hari? Jelas. Jelas itu. Lebih 10 hari jelas, berapa? Berapa hari? Berapa hari? Antum sama namanya tadi? Sudah diganti belum namanya? Jabir. Ya, na'am, barakallahu fiik. Ayo, Jabir. Berapa hari? Belum. Antum? Na'am, ahsan. Rinciannya 2 itu ya. Kalau dia dalam keadaan posisi hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Tapi kalau dalam keadaan tidak hamil, 4 bulan 10 hari. Itu masa iddahnya. Enggak boleh keluyuran, tetap di dalam rumah. Paham ya? Barakallahu fikum, kecuali lil hajah, ada keperluan, kebutuhan, lain lagi urusannya. Mohon salah ya. Ya na'am, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.